warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wong Ganteng sak dunya. Ada yang bisa dibanting? Gimana Mbak? Gimana Mas Bro, kabarnya sehat walafiat? Alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Berapa menit nih? 5 menit, 10 menit? 24 jam Mbak. Ini Mas Andro, kan saya mau nanya ya, itu kalau saya pengen cuti tuh bingung ya ngomongnya ya Mas. Itu orangnya gimana ya? Kalau ngomong sama majikan tuh kalau pakai perasaan tuh gimana sih Mas ya? Kayaknya tuh nggak tega, jaga neneknya nggak ada yang jaga. Saya belum pulang pengen cuti, cuman pengen ngomong sama majikan tuh, tapi saya dipikirin itu yang dijaga itu nggak ada yang jaga loh Mas. Kalau pengen cuti tuh gimana Mas Andro? Iya. Ya sampean hidup itu selalu ada dua pilihan. Iya, betul. Jadi kalau sampean memilih tinggal ya sampean mengabaikan perasaan kangennya sampean, ketemu anak, ketemu keluarga itu harus dikesampingkan. Tapi kalau sampean mikirin majikan sampai kapan terus majikan dipikirin? Mikirin majikan sama dengan mikirin uang. Bener, Bes. Bener. Apalagi saya ada rencana pengen nikah lagi tuh. Nah, kan? Malah nikah lagi nih. Nikah di Indonesia apa di Hong Kong? Bukan, nikah di Indonesia itu Mas. Maksudnya kan saya kan janda. Oh, janda anak berapa? Janda anak 2. Janda anak 1 yang paling enak itu. Ternyata sampean janda anak 2. Enak 1. Saya sudah pernah. Saya udah punya 2 Mas. Udah merojol 2 kali. Iya, udah punya anak 2, cowok cewek. Anakku SMP masih kecil-kecil. SMP sama SMA. Terus piye iki? Sekolah. Terus ya, ditambah saya pengen nikah dulu gitu kan, mau ngeresmiin dulu gitu. Ya finish loh, ya udah. Selesaikan finish. Lupakan Hong Kong. Nikah dulu. Iya, betul. Tinggalin semuanya. Dah di Indonesia. Calonnya udah ready belum? Pekerjaannya dan semuanya. Udah, ya udah. Wis, tinggalkan bye-bye Hong Kong gitu. Ya, kemarin kan baru bulan kapan ya? Bulan 9 Mas kemarin. Ya sudah. Lah mau nikah kan? Iya. Dan mau ibaratnya punya suami ya wis nggak perlu mikir Hong Kong lagi. Enggak sih Mas, sebenarnya Mas pengen kerja, Mas perlu duit ya kan, Mas perlu biaya. Suami kan ngasih. Iya. Dan suami sampean nerima sampean punya anak 2 kan? Ngapain capek-capek? Nanti malah dia udah punya cucu. Nah, anak saya 2. Nanti Suami saya 2. Suaminya 2? Iya. Bapaknya 2, suaminya 2. Bukan, maksudnya anak dari suami saya ini nih. Berarti anaknya kan 4. 2, saya 2, saya sendiri 2. Nah, tapi kan anaknya suami udah gede-gede. Ayo wis loh. Apalagi yang mau dicari hidup? Enggak sih, kalau saya sih mikirnya pulang cuti nikah resmiin dulu, udah resmi lagi, mau sih gitu. Kalau saya nggak sarankan. Iya. Kalau saya nggak. Mending nikah, nikmati dulu, enak dilanjut terus nikah. Giliran ada sesuatu yang nggak cocok nanti baru balik cari kerjaan lagi di Hong Kong. Gitu ya. Iya, kalau sekarang gini loh. Iya. Sampean kalau nuruti Hong Kong mau sampai kapan? Betul Mas. Nah kalau ada di Indonesia yang sudah tepak dan dia duda, kecuali sampean istri kedua lebih beda lagi loh ya. Enggak mau lah Mas. Nah makanya. Dia
menikah, dia udah mati, dia ditinggal istrinya meninggal. Nah, dia kerja. Kuli mas, kuli di pabrik Waduh, padi, tukang manggul. waduh, Iya mas, tetangga lagi, waduh. tetangga RT. Tapi kira-kira kalau sampean menikah, sampean nggak kerja lagi di Hong Kong, kira-kira bagaimana? Oke nggak? Ya menurut saya itu masih kekurangan lah mas. Nah, Kekurangan aduh. itu kalau kita menuruti asal kekurangan ya kekurangan sih pastinya. Dia penghasilan sehari kadang dapat 20, paling besar 50. Aduh. Iya, makanya mas, aku juga bingung ya, mau pulang kangen keluarga, nggak pulang saya di sini rasanya gimana ya. Tapi kerjaan saya di sini oke mas, segala sesuatunya enak. Ya udahlah cuti dua, ya udah cuti 2 minggu lah. Kesiksa batin kenapa? Ya itu kangen keluarga. Oh ya sudah. Anak-anak gitu. Oh ya sudah lah, pulang aja dulu cuti. Tak pikirin semuanya udah ready. Kalau semua udah ready baru sampean nggak usah balik. Kalau belum ready ya piye yo kadang Sudah beres. Bahkan saya kontrak ketiga ini kan nanti 2024 baru finish kontrak ketiga. Tapi gini loh, Mbak. Kalau menurut saya terus kita menikah terus jauh-jauhan itu nilai menikahnya piye gitu loh. Itu yang saya pikirin. Iya sih, kalau seandainya saya nikah sama dia ya kan, cuti minta berapa hari selalu cuti, misalnya kasih 2 minggu, saya nikah langsung kita tinggal pergi lagi. Kalau dia sabar nunggu silakan gitu kan. Oh yes, berarti sampean sampean kepingin gitu loh ibaratnya kalau kayak gitu tok. Orang kepingin nikah Mbak, kepingin itu gitu loh. Enggak iya gimana enggak iya? ya sebenarnya sih bukan gitunya Mas. Lah, kalau bukan halalkan saja. Lah. Jadi gimana gitu loh. Lah sekarang gini loh, orang menikah itu kan piye yo? Yang sesuatunya harus siap ya. Makanya. Jadi kayak gitu loh. Tapi kalau kita cuman mau nikah terus nanti ditinggal pergi, itu udah banyak kejadian. Bukan percuma, Mbak. Bukan, banyak kejadian. Nanti kirimi duit, nanti diplokoto. Ya amanah, kalau suaminya amanah ya jadi semua. Nek suaminya nggak amanah yo ngelundase. Amanah kok suami saya. Sekarang saya kenal sama dia dari tahun 2000 loh Mas, tahun 2020. Ya sudah. Kalau keyakinannya sampean wis gak kena dipenggak terus piye meneh Mbak, wong jenenge wong kepingin nek. Iya dong, loh aku bicaranya begitu saja. Jadi sebenarnya sampean itu ndak butuh curhat. Sampean itu ngejak ngobrol terus ya sudah gitu. Ngobrolin doang. Gimana menurut pendapat Anda? Cuman gitu aja. Kalau masa pertanyaan saya gini Mas, kalau saya ada cuti dikasih, tapi kalau nggak cuti lah nanti aja lah, kalian aja nunggu tahun finish kontrak yang ketiga ini aja 2024 baru pulang los, enaknya begitu kali ya Mas ya. Kalau ibaratnya sampean pasangan sampean itu benar-benar habis ini siap gitu loh. Jadi gini loh, anak sampean juga udah lumayan SMP kan, dipegangin duit kan juga sudah oke kan. Memulai usaha gitu loh, yang ngawasi anaknya sampean. Iya itu Mas lagi merintis Mas, saya berkarir lagi buka usaha steam, warung gitu loh Mas. Iya maksud saya kan yang bisa dilakukan sama suami, misalnya ternak lele kayak apa, tapi di rumahnya sampean. Jadi ibaratnya karena belum jadi suaminya ya jadi pekerjanya gitu loh.
Iya. Nanti begitu kan laporannya anaknya sampean udah untungnya oke jalan, ya kan, terus suaminya yang kerja, ya baru sampean memutuskan pulang. Kan wis enek sing Benar itu sih. digarap gitu loh. Kalau menurut dia sih terserah saya, katanya gitu. Ya Terserah iya kamu, Mbak, katanya. ya terserah sampean. Nah, soalnya kan dia juga pekerjaannya, mohon maaf sekali lagi, saya tidak Iya, nggak apa-apa. tidak Nggak apa-apa, mendiskreditkan, tapi kalau sampean tadi ceritanya ke saya penghasilannya segitu, ya bukannya nggak bahagia juga bukan, tapi anaknya 4 loh, anaknya 4, anak sampean 2, dia mungkin sudah Iya. gede-gede anaknya, mungkin dia Iya. sudah nggak ditanggung jawabi, mungkin kan tinggal anak sampean yang harus ditanggung jawabi, ya Benar. kan, ibaratnya kan tinggal Benar itu gitu loh. Nah, dan tenaganya kalau dia sudah punya cucu kan otomatis ya sudah nggak terlalu strong banget kan gitu loh, itu intinya. Iya. Makanya kalau Iya, nggak Mas. disiapin misalnya bikin ternak atau usaha lele atau usaha yang ibaratnya di rumah sampean yang bisa dihandle, dikerjain sama dia, ya nggak apa-apa lah, dia jadi pekerjanya awalnya, duitnya dihitung, anaknya yang suruh manajemenin. Jadi usaha apa, kalau anaknya SMP kan ya belum layak untuk usaha, masih mengenyam pendidikan. Nah, ketika nanti sampean nggak boleh cuti, ya minimalnya kalau udah 1 tahun kan sudah running, bisnis itu udah mulai jalan, mulai terlihat ada untung ada rugi. Nah, ketika sampean tinggal dari Hong Kong itu, sampean sudah ada pandangan minimal lo makan itu wis enek, guys, sangune bocah-bocah sudah ada gitu loh maksud saya. Iya, Mas, sekalian saya sih berharapnya tahun ke 2024 sih mudah-mudahan saya dapat uang servis gitu loh, Mas. Jangan uang long servisnya yang dipikir itu sekarang apa yang mau kita lakukan itu loh, untuk dipersiapkan. Yang penting itu long servis kan kita boleh ngarep, tapi ya kalau dikasih, kalau enggak kan jatuhnya kita sakit hati. Maksud saya itu, Mas, tapi kalau gimana? Iya betul sih. Cuman kan saya mikirnya percuma sih kalau saya pulang juga kalau nggak bawa uang kan gitu, Mas. Sebenarnya kalau dibilang percuma dan enggak, sebenarnya setiap pulang atau setiap tindakan yang kita lakukan itu tidak ada yang percuma ketika kita punya tujuan. Percuma itu kalau hidup enggak punya tujuan, itu baru dibilang percuma. Iya. Nah, makanya sampean pegang tujuannya tadi, wujudkan yang menjadi tujuannya. Ketika ada tujuan, ya jalannya kan macam-macam. Nah, iya. Mas, kemarin kan saya menanya ya, kemarin kan saya ambil visa ya, sama kontrak sama paspor itu, paspor sama visa itu. Pas saya lihat kan itunya kontrak kerjanya ya visanya itu sampai 2024 bulan 8. Iya. Itu kontrak. Berarti itu saya berakhirnya kontrak. Halo? Iya, Mas. Itu berakhirnya kontrak. Visa. Lah sampean bulan 8 kemarin baru renew kan? Iya. Iya juking. Terus saya lihat visanya itu sampai 2024 bulan 8, Mas. Oh ya, itu kan satu kontrak. Kemarin saya habis ambil dari agent itu, Mas. Terus yang mau sampean tanyakan apa? Yang saya tanyakan itu kan berarti saya finish. Maksudnya kontrak ketiganya itu kan 2024 bulan 8. Tapi saya tanyakan itu paspor itu nanti katanya kalau harus bulan 8 besok nih tahun ini, apa saya harus ngecop visa dulu apa gimana ya, Mas? Enggak, paspor sampean berlaku sampai kapan? Kalau paspor itu sampai 10 tahun lah, Mas. Oh, sudah 10 tahun. Ya berarti Agustus di 2023 sampean juking loh. Paspor baru, Mas. Halo? Sampean perhatikan nggak?
Ya bulan 8 besok Jutking loh kan setahun. Iya, Iya, Jutking aja. Cuking. Ke, Ma- Cuking ke Makau. ke Makau ya. Berarti Udah bolak-balik ya. Udah buka Makau. Maunya sih pengen ke Indo gitu kan Cuking. Kalau ke Indo Kalau cuti. Cuking ke Indo tuh berapa hari ya Mas? 2 minggu. Lah sekarang sampean kontrak pertama kemarin diambil nggak? Cuti tahunannya. Ganti duit nggak? Ganti duit. Nah berarti kan udah habis tuh. Iya. Nah sekarang kan kontrak kedua toh. Kontrak kedua apa kontrak? Ketiga lah Mas. Sekarang kontrak ketiga. Kalau Iya. sekarang kontrak ketiga, artinya kan sudah sampai mau 5 tahun tuh. Iya. Tapi betul. kan yang kedua di awal kan sudah sampai ambil semuanya ganti duit kan? Iya. Iya. Iya tetap jatuhnya ya setahun 7 hari. Oh. Kan sampai baru setahun kontrak ketiga. Iya. Nah, nanti iya. bulan 8. Ya 7 hari. 7 hari ya Mas. Iya, kalau minggu setahun ya. baru kalau 1 kontrak 2 tahun ya 14 hari, 14 hari sampean dapat. Ini ya 7 hari. Ya kalau tahun 2024 mah mendingan saya pulang los itu betul Mas. Loh lah ya kan sampean tadi tanya sama saya 7 hari Iya setahun. Betul. Iya, mendingan Cuking aja ke Makau lah. Nah, kalau pulang ke Indo kan percuma sebentar. Sebentar nggak dapat rasa apa-apa sampean. Besok Iya, mau betul. nambah lagi udah habis Hambar waktunya. jadinya. Ya nggak apa-apa sehari Iya. 4 kali 5 kali kan lumayan kalau 7 hari dapat 3-5 Ini kali. mah lagi kita ngomongin ya bukan yang serius ya Mas. Jadi saya cuma tanya itu aja lah, cuman nanti aja lah pulangnya Kok di serius? tahun 2024 aja lah. Ya hidup jangan serius-serius, Mbak. Iya. Ya memang Enggak, serius. masalahnya bukan seriusnya, masalahnya saya kalau pulang-pulang habis kontrak ini nanti saya nggak bawa uang kan, ya kan sayang Mas. Gini loh Gitu. Mbak. Jadi semua manusia selalu yang dipikirin kan adalah uang. Iya, betul Mas. Kalau saya enggak. Saya nggak pernah Iya mikirin Mas uang. Andro. Enggak, saya cuma mau berbagi aja. Tapi kalau Iya, betul. saya itu yang saya pikirkan adalah bagaimana mengembangkan cara berpikir saya. Bagaimana saya punya pengetahuan yang baru yang bisa menghasilkan uang. Bukan uangnya yang saya pikir, tapi kemampuan apa yang harus saya perbaiki untuk bisa dapat uang. Iya, betul. Nah, sampean juga belajarnya seperti itu. Sekarang kalau ditanya kerja ya kalau nggak punya modal ya nggak bisa kerja, katanya kan gitu. Iya. Kalau saya kan enggak. Saya modal HP, modal mulut, ngomong ABCD, terima curhatan, gajian sebulan. Loh, Iya. saya ke Hongkong Iya, ini iya, nih. iya. Saya ke Hongkong. Kalau semua orang cari duit, saya ke Hongkong itu ngetes sawah gitu loh. Mencoba Iya, diri iya. saya. Datang pakai turis. Dan sampean kalau tahu saya di Iya. Hongkong ini begitu nyampe Hongkong, duit yang tersisa itu tinggal 900.000 rupiah. Wah, 900.000 rupiah. Ditukar di Hongkong waktu itu dapat 400 Hongkong dolar. Iya. Itu di kantong wis, nggak punya apa-apa. Wis. Tidur di Victoria Park. Waduh. Suhu kayak gini nih suhu. Tapi dulu nggak terlalu 16 suhu, 14. Saya cuman bawa tas kecil daypack. Wah, hebat ya perjuangannya Mas Andro. Nah, makanya saya ngomong kita harus membangun relasi, belajar, misalnya yang sampean senengi apa, yang bojone calone sampean seneng apa, nyoba belajar ternak lele, coba belajar apa yang bisa dikerjakan di rumah, ada potensi apa di rumah,
Kan Dia sih dipaham. mintanya pengen dimodalin gitu Mas. Cuman kita kan Loh, mikir ya emang saya udah. ya maksudnya gini loh, boleh dimodalin, tapi kan tidak dia yang pegang. Iya, Anaknya yang pegang. iya, Karena dia belum jadi suami. iya sih. Cuman dia kan bilangnya kalau kamu percaya sama saya, biar saya belum menikah juga, saya minta dimodalin katanya. Nah, kalau udah Terus kayak pengen gitu, buka warung. enggak. Katanya sih. Kalau kayak gitu saya enggak ACC. Oh iya Mas. Iya dong. Kalau saya jadi laki-laki harga diri dong. Iya, justru jawaban dia ke saya kayak gitu. Minta dimodalin Enggak. bukain warung. Saya Gitu. enggak. Kalau saya enggak laki-laki yang tipikal seperti itu. Kalau saya justru begini. Kamu pengen usaha apa? Aku tak jadi karyawanmu. Nanti kalau sudah jadi, sudah bagus, kamu pulang, oh kamu bos ya, aku anak buah. Kalau aku begitu. Pantang bagi saya itu meminta sama perempuan. Iya, tapi mungkin pikiran dia kan, dia pengen usaha juga Mas, Nah, bisanya kulit. Sekarang gini. Lah kalau sampean, ya kan? Iya. Memilih laki-laki. Ya kan? Walaupun cinta. Tapi kalau dia bisanya tangannya di bawah, nggak tangan di atas. Pertanyaan saya, bagaimana nasib sampean ke depannya? Kalau dia ingin benar-benar cinta sama sampean, ya jangan minta modal ke sampean dong. Tapi membuktikan dong. Laki-laki itu kan buktiin. Bukan minta terus. Nah kalau sampean nikah besok terus sampean minta terus, dia minta terus untuk dijoki modal. Hai. Ya itu kan yang ngerti perasaan. Karena sekali lagi orang itu sangat mudah dipermainkan perasaannya. Sehingga kalau sudah karena pikirnya itu tetangga sih Mas. Justru tetangga nanti kalau meleset malah sampean yang susah. Wong tetangga. Malahan. Bisa dipahami nggak? Sekalian kalau orang yang jauh. Jadi bubar sekalian. Tapi kalau tetangga sebelah, pakai iya. Iya. Jadi sekali lagi ya sudah dari perbincangan ini mudah-mudahan sampean punya cara berpikir ya. Jangan sampai suatu saat nanti sampean mau curhat lagi ke saya gara-gara sampean salah melangkah. Waduh. Iya Mas, betul. Jadi laki-laki itu banyak. Tapi laki-laki yang bertanggung jawab itu yang nggak banyak. Benar Mas. Apalagi minta kamu modalin. Waduh, apalagi kalimatnya begitu. Waduh. Kalau saya, waduh, wis. Iya, dia minta dimodalin buat buka usaha gini. Kamu percayain ke saya. Saya juga mikir lagi. Saya di sini kerja montang-manting ya kan buat keluarga, buat anak saya. Masa calon suami saya aja minta dimodalin, terus sedangkan dia kerjanya hanya sehari kadang 30, kadang 50, kadang nggak dapet. Aku juga bingung gitu Mas. Nah iya. Nah, pertanyaan saya sampean kok bisa jatuh hati? Apa nggak berpikir? Nah itu dulunya ya mantan sekolah sih Mas, mantan pacar, istrinya meninggal terus dia mantan pacar dulu sekolah gitu Mas. Waduh. Realistis lah kita Mbak sekarang. Tapi jangan sampai habis ngomong sama saya terus akhirnya diputus pacarnya, aku nggak ngerti loh ya. Tapi aku nggak ikut tanggung jawab. Enggak lah Mas, enggak gitulah. Saya mah ngomong kayak gini juga. Kadang aku lagi kepikiran gitu. Saya kangen keluarga, saya lanjut dulu lah masalah kangen nanti ditunda dulu apa gimana. Kadang pertanyaan saya kangennya sama ibu sama anak. Gimana lagi ya?
kerjaan sih oke mas di sini, enak, nyantai. Majikan selalu baik terus sama saya. Lah ini gara-gara sampean ngerasa baik ini akhirnya agak sedikit terlena dengan laki-laki yang minta modal. Iya Terus mas, dinikahi kerjaan juga. saya paling enak di sini menurut saya ya. Enak mas, Yes. kadang siang tiduran, nenek tidur saya ikut tidur. Duh. Iya, nenek makanya ngopi, saya ikut ngopi, udah gitu aja kerjaannya. Oke. Sekali lagi, sampean juga harus jangan terlena. Karena sesuatu yang enak atau mengenakkan itu kadang membuat kita jadi terlena. Ya harusnya sampean belajar yang lain kayak apa yang memang bisa disambi untuk bekal sambil nanti kalau ada di rumah. Sudah mulai dipersiapkan justru kondisi santai kayak gini. Iya sih mas, benar. Jadi sekali lagi zona nyaman itu membuat kita itu jadi tidak mau berpikir. Nah kalau kita nggak mau berpikir, pertanyaannya mau sampai kapan di sini? Nenek itu juga kan umurnya nggak bisa kita tebak. Iya betul. Kalau tiba-tiba nenek meninggal, terus di rumah juga belum siap, kan cari majikan lagi, terus muter aja mau sampai kapan? Iya benar mas. Pada intinya mah kita harus benar pegang apa tujuan, terus ya mulai sadar segera keuangan ya. Segera sadar bahwa apakah kehidupan saya akan di sini selamanya atau saya mempersiapkan sesuatu yang ada di Indonesia. Harus segera sadar. Iya mas. Kan gitu. Saya berdoanya sih gitulah. Iya, kalau ke depannya. Kalau kita nggak sadar dan waktu jalan terus, kita yang dimakan sama waktu. Iya mas, gitu. Kalau kita yang dimakan waktu, selesai, sudah. Gitu loh. Jadi saya juga kepikiran tuh masa depan saya tuh. Nah, gimana ya kan? Anak-anak bagaimana kan kayak gitu. Iya, anak-anak saya harus butuh biaya sekolah. Lah ya. Terus apa yang mau dipersiapkan? Belum lagi ibaratnya rumah juga belum beres, saya juga tuh kan. Nggak usah, rumah nggak terlalu penting. Yang penting itu nyiapin masa depan anaknya. Karena kalau masa depan anaknya ready, sampai mau numpang badan itu kan ada anaknya. Ya betul. Kalau misalnya atau setidaknya sampean punya sesuatu yang sampean olah sama pasangan sampean di kemudian hari, ya kan? Tapi kalau sudah mentalnya minta, waduh. Iya, saya juga kemarin bulan kemarin dia minta terus buat dimodalin. Itulah mas, nanti sabarlah, nanti masalah modal mah nanti kalau saya udah minta sama kamu terus kita apa gitu, mikirin masa depan kita gimana ke depannya gitu. Ya kata bilang dia, ya udah kalau kamu nunggu sabar ya saya juga sabar. Kalau kamu setia, saya juga setia, gitu jawabannya, gitu aja sih. Wah, iya. Jawaban yang membuat sampean melayang-layang jauh tinggi di awan. Iya. Aku dulu nggak pernah lo ngerayu sama bojoku. Aku cuman kayak gini. Kalau memang kamu menikah sama aku ya kita nikah. Aku bilang kayak gitu. Aku kerja di Hong Kong. Aku bilang kayak gitu. Gitu aja sama bojoku, katanya sekarang aku berubah. Padahal sekarang aku udah bisa kerja di rumah. Gak usah kemana-mana, di rumah aja kerja. Untuk bayar kos sama makanan lah. Wis intinya nggak yang foya-foya. Nah, dia kerja, duitnya dihabisin dia sendiri, terserah. Saya pokoknya ada tempat tinggal buat kerja. Ya sudah, aku bilang. Tabungannya buat dia semua.
Dan dia kerja, dia ambil sendiri, dia pakai sendiri. Aku nggak pernah. Mas Sandro sama Cece udah lama nikah? 5 tahun. 5 tahun Ini jalan ini? mau ke Udah 6 pas ini. 5 tahun? April besok 6 tahun. 24 April. Lama. 24 Nikah atau di 25. sini di Hong Kong ya Mas? Di Hong Kong iya, di Indonesia iya. Udah punya anak? Apa belum? Belum. Oh, semoga cepat punya anak ya Mas. Ya. Harapannya sih begitu. Tapi ya sudahlah. Anak itu kan rezeki. Jadi ya saya gitu aja sih Mbak. Saman pikirkan ulang. Kalau sekarang sudah Saya enak, sih, berarti Saman harus iya nakal. saya sih ke depannya gitu Mas. Saya juga bingung kalau Mas Sandro ngasih saran begini, insya Allah lah. Mudah-mudahan saya ke depannya masih di sini. Semoga si neneknya masih panjang umur ya kan, maunya kan gitu ya Mas. Amin. Sampai, Ya, saya finish. Ya bukan sampai Saman finish. Sampai segera Saman punya usaha yang bisa bikin Saman puas. Iya Mas. Sepengennya sih gitu, setahun, Ya 2 udah. tahun gitu kan. Yang pengen. Yang nggak pakai modal. Setahun itu kalau buat konten YouTube juga sudah banyak itu. Saya nggak bisa Mas bikin konten YouTube. Ya belajar. Bagaimana apa saya yang dikontenin, makan, masak. Boleh. Masak tiap hari. Iya, itu dikontenin. Masak sehari 2 kali ya dikontenin, 2 kali naikin, 2 kali naikin. Lah wong enak kok. Kerjaannya nggak buru-buru. Makanya kalau kerjaannya enak tidak diisi, ya kan sayang. Kemarin juga saya pengen belajar gitu Mas, cuman saya nggak bisa tahu caranya gitu. Ya gimana uploadnya, gimana? Ya dibuka. Anunya. Cara upload video. YouTuber pemula sambil ditonton nungguin nenek. Lama-lama pinter terus dipraktekin, dicoba-coba. Praktek. Jadi 2 video, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Kok jelek ya? Oh aku belajar lagi bagaimana editing. Setahun itu udah jadi konten, bisa jadi duit itu. Kalau Samen setiap hari keluar upload 2 aja. Masaknya kan 2 kali. Iya sih, kesibukan saya masak tiap hari. Iya udah masak. Di konten. Iya sih. Iya. Itu kan simple. Samen nggak perlu kemana-mana. Samen nggak perlu mondar-mandir. Tapi saya harus izin sama majikan dulu dong, gitu ya Mas. Ya bilang aja, Pak Bin bikin video buat di rumah, buat ya di dapur, nggak ruangan, nggak sama nenek. Buat sayur-sayur aja, pas masak aja kan gitu loh. Iya ya Mas ya, gitu. Buat Terima kenang. kasih loh Mas atas idenya. Loh, saya punya banyak ide. Banyak. Kalau ada yang berteman sama saya ya selalu banyak ide. Sampai saking banyaknya mereka pada bingung mana yang mau dijalani dulu. Iya Mas, saya itu lagi bingung gitu. Duh. Tiap hari kadang saya pikiran gitu, gimana ke depannya nih nah saya. ya Samen bikin konten kan sudah lupa nanti. Atau ya Samen telepon ya sama yang calonnya tadi terus direkam. Bikin konten. Oh, gitu. Jadi jangan dikasih tahu kalau Samen punya YouTube. Oh gitu ya. Nanti coba Samen telaah. Coba Samen telaah gaya-gayanya laki-laki itu kayak gimana. Samen amati, Samen denger lagi. Lama-lama Samen Gitu. Aku kok bodoh ya. Oh. Iya ya Mas ya. Loh. Samen lihat curhatannya Miss Yuni juga enggak? Sering. Nah, curhatannya di tempatnya bojoku enggak yang mengenai laki-laki semuanya. Di kontenku enggak mau menceraikan suami, kok takut dosa kan kayak gitu. Tapi kalau di enggak, YouTube-nya siapa? YouTube Miss Yuni saya, apa Miss Yuli? YouTube saya yang kemarin ingin cerai 3 bagian, 3 part. Oh, iya sih kemarin saya belum sempat melihatnya itu Mas. Saya tadi ngelihatnya pas